Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Razkia dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Metode Pembelajaran Eksperimen terhadap peningkatan rasa percaya diri anak usia 5-6 tahun di TKK Miftahul Manan, Kota Bandung. Latar belakang. Anak merupakan sosok yang penuh imajinasi dan rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, tidak semua anak memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk mengeksplor kemampuannya. Sehingga, masih ada anak yang merasa ragu, putus asa, menghindari orang lain, pesimis, kurang optimis, kurang kreatif, dan rendah kepercayaan dirinya. Sesungguhnya, kepercayaan diri anak dapat diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran pun dapat memenuhi kepercayaan diri anak. Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri anak yaitu metode pembelajaran eksperimen. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan, jenis, tugas, dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung. Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan diri, metode ini dapat memberikan pengalaman yang nyata, menyenangkan, dan menarik bagi anak. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kepercayaan diri siswa sebelum menggunakan metode pembelajaran eksperimen? 2. Bagaimana kepercayaan diri siswa setelah menggunakan metode pembelajaran eksperimen? Yang ketiga, bagaimana efektivitas metode pembelajaran eksperimen terhadap peningkatan rasa percaya diri siswa di TKK Miftahul Manan? Tujuan penelitian, 1. Untuk menganalisis bagaimana kepercayaan diri siswa sebelum menggunakan metode pembelajaran eksperimen. Kedua, untuk menganalisis bagaimana kepercayaan diri siswa setelah menggunakan metode pembelajaran eksperimen. Ketiga, untuk menganalisis efektivitas metode pembelajaran eksperimen terhadap peningkatan rasa percaya diri siswa di TKK Miftahul Manan. Landasan teori. 1. Konsep efektivitas menurut Purwanto. Yang kedua, percaya diri menurut Freud. Yang ketiga, ciri-ciri rasa percaya diri anak menurut Santrok. Yang keempat, cara membangun rasa percaya diri anak menurut Fitriani. Yang kelima, indikator rasa percaya diri menurut Lauster. Yang keenam, hakikat anak percaya diri menurut UU RI nomor 32 tahun 2002 dan menurut Mas Ipal. Ketujuh, karakteristik anak percaya diri menurut Montessori dalam buku Britain. Metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Tempat dan waktu penelitian di TKK Miftahul Manan pada bulan Mei 2023. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas TKB dan sampel yang dipilih yaitu menggunakan random sampling yang dibagi menjadi dua kelompok. Variabel penelitian, variabel bebas pada penelitian ini itu metode pembelajaran eksperimen, dan variabel terikatnya yaitu rasa percaya diri. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan 3 teknik, yang pertama observasi, yang kedua tes, yang ketiga dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan bantuan SPSS 23. Hasil dan pembahasan. Kepercayaan diri sebelum diberikan metode pembelajaran eksperimen. Kepercayaan diri pada siswa pada kelas eksperimen yaitu 75% atau sebanyak 15 anak dalam kategori mulai berkembang, dan 25% atau sebanyak 5 anak dalam kategori berkembang sesuai harapan. Sedangkan pada kelas kontrol, 85% atau 17 anak dalam kategori mulai berkembang, dan 15% atau 3 anak dalam kategori berkembang sesuai harapan. Kemudian kepercayaan diri setelah diberikan metode pembelajaran eksperimen. Pada kelas eksperimen terjadi peningkatan sebanyak 33%, sedangkan pada kelas kontrol hanya 6%. Pada kelas eksperimen, 60% atau 12 anak dalam kategori berkembang sesuai harapan, 40% atau 8 anak dalam kategori berkembang sangat baik, sedangkan pada kelas kontrol, 70% atau 14 anak dalam kategori mulai berkembang, dan 30% atau 6 anak dalam kategori berkembang sesuai harapan. Efektivitas metode pembelajaran eksperimen setelah dilakukan uji normalisasi gain atau uji efektivitas, didapat nilai rata-rata pada kelas eksperimen yaitu sebesar 72% atau dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 11% atau tidak efektif. Kesimpulannya, kepercayaan diri anak sebelum menggunakan metode pembelajaran eksperimen menunjukkan masih rendah. Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata pada kedua kelas, yaitu sebanyak 45%. Sedangkan pada kelas kontrol,
yaitu 39%. Faktor yang mempengaruhinya karena belum tercapainya beberapa indikator, di antaranya anak belum dapat berbagi tugas, membantu teman, memecahkan masalah bersama, aktif, berani, dan memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah. Kedua, kepercayaan diri anak setelah menggunakan pembelajaran eksperimen terjadi peningkatan pada guru kelas. Peningkatan yang signifikan terjadi pada kelas eksperimen dengan nilai rata-rata 77%, sedangkan pada kelas kontrol rata-ratanya 45%. Sehingga untuk kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 33%, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 6%. Faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut karena tercapainya beberapa indikator, yakni anak sudah dapat bagi tugas, anak dapat bekerja sama, memecahkan masalah bersama, aktif, berani bertanya, memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah. Berdasarkan hasil penelitian, maka metode pembelajaran eksperimen memiliki keefektifan yang cukup terhadap peningkatan rasa percaya diri anak, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan metode dalam meningkatkan rasa percaya diri anak usia 5-6 tahun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.